untuk laporan KYC dan selanjutnya penempatan ke perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan atau asuransi yang dalam pengawasan regulasi atau penempatan asuransi yang bermasalah. Dampaknya? Oke, denda, pembekuan, pencabutan izin dan gugatan klien. Resiko selanjutnya adalah resiko legal. Resiko legal ini siapa yang? Yang ketiga adalah risiko legal, risiko tuntutan hukum akibat kesalahan profesional. Contohnya adalah salah analisis risiko atau rekomendasi program. Lalu tidak menjelaskan pengecualian polis, dokumentasi kontrak lemah, sengketa klaim antara klien dan penanggung. Dampaknya adalah gugatan hukum, biaya legal tinggi, hilangnya kepercayaan klien atas resiko ini. Oke, lanjut resiko SDM dengan Ibu Rosdian. Selanjutnya resiko SDM atau rekrutmen pelatihan penempatan. Resiko akibat kualitas dan pengelolaan tenaga kerja seperti rekrutmen staf tidak kompeten. Contohnya seperti merekrut karyawan tanpa melalui proses seleksi yang jelas, kandidat yang tidak memiliki pengalaman maupun keahlian yang relevan. Selanjutnya kurangnya pelatihan produk dan regulasi. Yang ketiga, penempatan tidak sesuai keahlian. Yang keempat, fraud internal seperti penggelapan dana, malap harga, penyalahgunaan aset, manipulasi data laporan. Dampaknya adalah kesalahan penempatan risiko, pelayanan buruk, kerugian finansial. Ya, yang terakhir nih resiko kehilangan tenaga kerja, resiko kehilangan karyawan kunci ya. Di sini ada akun eksekutif yang biasanya dia membawa klien yang sudah ada di kantor atau di broker. Ketergantungan pada satu orang ini juga berdampak juga ya, kalau memang kita tergantung sama satu orang PIC yang ada di sini, itu mungkin bisa menghambat kita untuk proses pekerjaan. Turnover yang tinggi ini juga sangat berpengaruh. Jadi dampaknya kehilangan klien, turunnya pendapatan sama gangguan operasional. Jadi itu ada 5 risiko dan yang kita paparkan semua dari kelompok 4 Dahlia, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau Oke, terima kasih Tanto dan teman-teman ya. Tepuk tangan dulu buat mereka semua ya. Oke, jadi saat ini saya berikan kesempatan kepada kelompok C untuk menanggapi kelompok D. Coba kalian lihat, coba lihat dari atas ya. Ya, untuk menanggapi, memberikan masukan. Ya, apakah masih ada resiko-resiko lain yang belum tercapture oleh kelompok Dahlia? Silakan kelompok C. Ada nggak? Makanya tolong diamati pada waktu mereka menyampaikan materi, diamati, masukin tambahan. Jadi poin juga buat kalian yang akan memberikan masukan. Kalau misalnya belum ada, belum siap, lewat. Ada nggak? Untuk langsung aja nih, regulasi. Tadi apa IT tadi? Pertama IT coba. IT mana IT? Nah IT apa lagi? Ada lagi ya? Selain ini. Tolong tim yang B dan C, yang A, tolong paham mati. Ada lagi ya yang lain? atau ada yang mau menyangkal mungkin itu nggak bisa di mana? Tambahan masukan aja untuk yang nomor 2 harusnya ada dibentuk suatu tim. Ini resiko dulu. Resiko dulu. Kita resiko apa lagi yang belum di capture? Bukan apa yang kita mesti lakukan. Ya. Kelompok 1 boleh? Boleh kelompok. Itu Pak, kerahasiaan data klien bocor belum ada di sini. Oke, mana? Kehilangan. Resiko. Tolong dimasukin. Ransomware phishing masuk ke serangan cyber. Berarti tolong dimasukin aja nggak apa-apa. Itu Ya, masuk saya berarti hilang data. Iya, Jadi maksudnya data hilang klien data dan bocor. ya hilang data dan mungkin minta itu ransom ya. Kerahasiaan ya. Ya. Itu ada semua. Ya. Itu maksudnya itu masuk serangan cyber tapi akhirnya Ya, ya barangnya banyak. data. Ya. Datanya hilang ataupun bocor. Di human error juga bisa masuk kehilangan data sih. Ya, masukin aja dong apa wasbet tambah. Oke. Yang lain? Ini SIM IT. Oke. Bawah. Yang ke bawah. Regulasi. Ada nggak? Nggak tahu regulasi. Yang nggak tahu regulasi habis itu salah melaksanakannya. Ya, perubahan regulasi yang suka mendadak, Pak. Ya. Apa nih? Jadi apa? Akhirnya Ya, pokoknya kepatuhan itu tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, kewajiban dia misalnya melakukan apa? Tadi misal pelatihan kayak begini setahun sekali. Akhirnya Pak, tolong dimasukin. Update ini. Iya, bukan melanggar tapi tidak melakukan.
Ya, kalau pelanggaran berarti apa? Sesuatu yang diatur tapi tidak dipatuhi, dilanggar kan? Tapi ini yang dilakukan apa? Tidak melakukan, tidak mematuhi. Kan tidak patuh ya? Ketentuannya pelaku. Ya, ketentuan yang berlaku. Intinya apa? Misal tadi ini pelatihan setahun sekali mengenai PU PPT. Ya, tapi tidak melakukan. Kemudian apa lagi? Misalnya apa? Harus punya tenaga kerja kan? Berapa levelnya kan? Berapa banyak tenaga kerjanya? Ini mesti dimasukin kan? Tapi tidak mematuhi kan kayak gitu. Ya, tidak sesuai, tidak comply. Habis apa lagi? Ya, misalnya regulasi, misalnya ada suatu ketentuan mengenai PPT, misalnya lapor ke PPATK, kalian tidak melaporkannya. Ya, misalnya melakukan KYC dengan benar, kalian tidak melakukannya. Ya, jadi apa? Harus memahami dan melakukan aturan. Itu salah satu hal yang dimasukkan dalam resiko yang kedua. Sehingga memang perlu dalam setiap perusahaan itu adalah orang yang memata-matai, yang betul-betul care dengan aturan tersebut. Ya, kalau kalian semua sibuk cari bisnis, sibuk melayani klien, menagih premi, tidak ada yang membaca aturan, akhirnya apa? Kalian lolos sakit aja kan? Nah, jadi tolong nanti di entah Mbak Dimi Mas Dwi, tolong diatur siapa yang punya tugas PIC memahami ini semua. Kan mesti ada mata kan, ada kepala kan yang mesti melihat itu kan. Kalau enggak apa? Lewat terus loh. Mengharapkan Mbak Debi sama Mas Dwi sama Mbak Foni udah kebanyakan kerjaannya, ya betul nggak? Belum main golf, ya betul nggak? Belum cari bisnis, ya termasuk cari bisnis kan? Jadi tolong perhatikan, oke? Jadi pokoknya semua ketentuan harus dipahami dan dilaksanakan. Oke, coba yang tiga. Nah, ada nggak yang 4 poin 4? Oke. Tiga dulu. Nah, ini kan salah analisis resiko. Oke, kecil lagi. Legal. Legalnya apa? Kita tidak patuh dengan ketentuan hukum. Masuk dulu dengan kepatuhan kan? Tapi legalnya apa? Kena. Oke, kalian dulu deh menanggapi. Itu Ya. maksudnya apa ya rekomendasi program? Ini intinya kita menjual produk yang tidak sesuai. Ya, kita mendesain program. Ya, tapi sebenarnya nggak ada di dalam asuransi. Nah, ini legal Pak. Iya legal nih. Salah merekomendasi program kayak ini Pak, apa namanya, misalnya produknya si Menjago gitu, properti gitu. Ya tuh. Maksudnya di situ. Ini berarti masuk underwriting juga ya? Asuransi, Pembagi masuk asuransi. HP. Ini berarti masuk underwriting juga kan? Ya. Terus ada irisan, ya? Karena keliru memegang advis, akhirnya apa? Klien nuntut, ya? Tidak mengirimkan dari notice, kalian nuntut klien. Ya. Intinya terkait dengan segala macam apa? Poinnya, segala macam dengan kita punya role and function. Kita punya tugas dan peran yang kita tidak lakukan dengan benar. Ibarat kalau dokter apa? Malpraktik. Itu malpraktik. Kita malpraktik juga kena di sini legal. Misal apa? Nahan premi. Ya nahan premi nih. Ya, kemudian dapat terjadi klaim. Legal kan? Kita menyalahi aturan atau kita menggunakan perusahaan asuransi yang tidak berizin. Kena nggak? Kena. Ya, jadi intinya apa? Segala sesuatu yang ada hukumnya, ada aturannya, kita melanggar atau tidak melakukannya atau tidak mampunya, kena legal. Dampaknya gimana? Selesai. Ya, selesai semua. Nantinya apa? Kita bisa di-sue. Tutup, bisa. Ya. Ini bisa masuk tidak menjelaskan pengacuan polis. Ya berarti kan kita punya role function, ya. Kontrak lama ya kita punya role function. Jadi apa? Kita tidak melakukan, tidak punya fungsi dan tugas sebagaimana mestinya kita. Kan? Saya nggak ada yang dengan panggung. Ya, ini kasus roda Pasifik Mandiri. Ya, yang saat ini sedang bergulir. Ya, antara Jasindo dan kawan-kawan dan Kuala. Ya ini sudah bergulir di rumusnya di persidangan segala macam. Oke. Ada lagi teman-teman yang tambahan? Oke, ke bawah.
Betul nih, dampak hukumnya bukan hilang bala, tutup ya. Oke, SDM. Ini SDM siapa SDM saat ini? Foni kan? Dan teman-teman ya. Oke, SDM apa nih? Ada yang tambah dari teman-teman yang lain dari kelompok A, B, C? Ini kan kelompok D. Ada nggak? Silakan. Ini resiko SDM. Salah mengambil orang, ya. Artinya apa? Kita tidak punya data yang lengkap, ya. Apakah orang yang katakan kita mengambil tersebut pas untuk kebutuhan kita? Kita tidak bisa verifikasi orang ini dia punya reputasi, integritasnya bagus atau tidak, kompeten atau tidak. Ya, makanya di dalam apa, dalam OJK ada fit and proper test kan? Ya, itu. Kemudian ini yang pertama, kompeten staff tidak kompeten atau salah keliru, ya. Kemudian kurangnya pelatihan dan produk regulasi. Berarti apa? Ya, kita tidak memberikan pelatihan yang memadai, makanya pelatihan ini harus apa? Penting. Kenapa? Karena kita punya industri apa? Jasa, ya, jasa. Sehingga kalau anak kita teman-teman nggak kompeten, salah ngomong, masuk ke legal, ya. Ini saling terkait semua nih, ya. Penempatan tidak sesuai keahlian. Orang yang punya background passion di bagian keuangan atau tidak suka berhubungan dengan orang lain, taruh di bagian marketing, akhirnya tidak pas juga, ya. Fraud internal, ya ini mesti verifikasi, ini penting sekali. Tapi kembali lagi tadi. Ini fraud internal ini bisa dilakukan di verifikasi dari awal, dari misalnya katakanlah X. Makanya pada waktu Mas Dwi mau masuk ke Antara, saya verifikasi dulu dengan beberapa teman-teman, ya. Di mana Mas Dwi pernah bekerja? Di MIR. Saya telepon Pak Irwan Iswara, telepon Pak Joko, ya. Kemudian di mana pernah sebelumnya? Di KBRO, saya telepon Pak Martinus Chandra, ya. Jadi mencari, menelepon bekas bosnya di sana, itu paling penting, ya. Kalau bosnya bilang no comment, artinya apa? Dia tidak mau mencederai, ya. Artinya apa? Tidak recommended. Itu poinnya, paham ya? Kalau Mbak Didi, saya tahu karena dari awal lulus kuliah saya langsung ikut saya, jadi nggak pernah sama siapa-siapa, nggak pernah sama siapa-siapa, ya. Jadi itu, ya. Oke, teman-teman mau tambahin lagi ya? Lanjut ke atas. Kalian, kamu tolong catat ya, yang tim 4 ya, supaya apa yang saya sampaikan atau tim yang lain. Oke, sekarang kehilangan tenaga kerja, key person. Ayo, tim A, B, C silakan tambahin. Ada nggak? Ada nggak kehilangan tenaga kerja? Kehilangan talent, orang yang bintang, star. Ini waktu saya belajar HR di Atmajaya, ini sangat penting. Jadi pada waktu rekrutmen tersebut sudah kelihatan siapa calon-calon talent yang akan bergerak ke depan. Di industri perasuransian, tenaga kerja yang talent ini sangat-sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya. Mengapa? Karena orang yang mau belajar sedikit sekali. Coba, siapa yang mau rajin belajar di sini? Siapa yang suka membaca buku? Ya, talent itu sedikit. Ya. Sehingga apa? HRD harus menjaga dengan baik. Ya, harus menjaga dengan baik supaya apa? Orang ini tidak berangkat. Ya, jangan sampai tetangga sebelah ngelirik nih. Wah, ini bagus nih. Daripada gua ngelatih lagi perlu waktu, gua hire aja kan? Hijack namanya, bukan hire tapi hijack. Artinya apa? Diambil, ditawarin gaji 3 kali lipat, ya. Tapi kan kembali lagi, kalau dia sudah nyaman di sebuah perusahaan dan kemudian dihargai dengan pantas, orang nggak akan pindah, cuma hanya masalah uang. Kecuali yang Gen Z, ya, yang muda-muda nih. Tapi kalau yang sudah 30 something ke atas, kan pasti berpikir kan, apalagi sudah berkeluarga, dia tidak mikirkan masalah uang. Seperti misalnya Mas Dwi udah nggak mikir uang, ya.
Paham ya? Yang dia pikirkan apa? Kenyamanan. Ya, seperti halnya apa? Kayak di sini keluarga, kayak tadi kita bicara di perusahaan lain, dia punya tingkat persaingan apa? Manajemen konfliknya tinggi sekali. Ya, salah satu hal yang dipikirkan untuk bekerja adalah tempat. Makanya manajemen harus membuat tempat yang nyaman bekerja, bukan cuma hanya masalah kantor saja yang bagus, bukan, tapi suasana. Ya, itu yang paling penting supaya kita punya talent ini ataupun key person ini tidak mudah berangkat. Ya, syukurlah bahwasannya Pak, turnovernya di sini berapa banyak? Foni setahun ada nggak satu? Kalau ada ya ada Pak. Ada ya? Ada. Satu. Tapi ini key person jarang ya, jarang ya. Tapi sekali hilang, pusing kan? Betul nggak? Makanya mesti dijaga. Oke, yang lain mau tambahkan? Kalian tolong catat ya, timnya tim Dahle ya. Yang kemudian apa? Bagaimana cara menghindari? Bikin apa? Sistem layering. Jangan cuma satu, kalau bisa dibikin layer 2, 3 gitu. Sehingga ini berangkat nggak bisa ditahan dan dia memang punya apa? Kebutuhan hidup yang mendesak. Kita tidak boleh menghalangi mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ya, tidak boleh ya. Kita hingga apa? Layer 2 bisa naik. Yang layer 3 ada dan kita siapkan layer pengganti di sini. Itu paham ya, supaya perusahaan itu apa? Tetap bisa beroperasi dengan baik. Oke. Udah? Lain? Ingat lagi? Udah. Oke. Thank you ya, kelompok D. Kelompok C ya. Kelompok C siap, silakan.